semuanya, perkenalkan nama saya Hani Kusumawati, mahasiswi dari Universitas Masari Bakti dengan program studi akuntansi lembaga keuangan syariah. Dengan dibuatnya video ini untuk memenuhi penugasan dari mata kuliah matematika keuangan. Dengan itu, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul asuransi syariah. Untuk kelanjutannya, tonton sampai habis. Langsung saja masuk ke dalam materi. Kita awali dengan definisi asuransi syariah. Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai dengan syariah. Selanjutnya, prinsip utama asuransi syariah ialah ta'awunu ala al-birri wal taqwa wal tamin, yang artinya tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa dan rasa aman. Prinsip ini menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan yang lainnya menjamin dan menanggung risiko. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi syariah adalah akad tafakul atau saling menanggung, bukan akad tabaduli atau saling menukar yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional, yaitu penukaran pembayaran premi atau sejumlah uang yang dibayarkan dengan uang pertanggungan. Selanjutnya ada pula prinsip dasar asuransi syariah. Yang pertama ada tauhid, ialah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Lalu keadilan dipenuhi antara pihak-pihak yang terikat sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi. Lalu tolong-menolong, yaitu untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian. Lalu kerjasama, suatu usaha bersama antara individu atau kelompok sosial untuk mencapai tujuan bersama. Lalu amanah, yaitu terwujudnya dalam nilai-nilai akuntabilitas atau pertanggungjawaban perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Lalu kerelaan, yang diterapkan pada setiap peserta asuransi agar memiliki motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana atau premi yang disetorkan akan difungsikan sebagai dana sosial. Lalu larangan riba, yaitu penambahan yang diambil tanpa adanya transaksi pengganti yang dibenarkan oleh syariah. Lalu larangan maisir atau judi, yaitu ada salah satu pihak yang untung, tetapi di lain pihak mengalami kerugian. Dan yang terakhir ada larangan gharar atau ketidakpastian, yaitu penipuan atau menutupi informasi sehingga menimbulkan kerugian. Perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Yang pertama, Dewan Pengawas. Asuransi syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah, sedangkan asuransi konvensional tidak ada Dewan Pengawas. Lalu kepemilikan dana yang terkumpul atau premi. Asuransi syariah milik peserta dan perusahaan memegang amanah untuk mengelola. Sedangkan asuransi konvensional, milik perusahaan dan bebas menentukan investasi. Lalu dana pembayaran. Asuransi syariah menggunakan rekening tabaruk. Sedangkan asuransi konvensional menggunakan rekening perusahaan. Lalu keuntungan. Asuransi syariah menggunakan sistem bagi hasil atau mudharabah. Sedangkan asuransi konvensional milik perusahaan asuransi. Lalu jaminan atau risiko. Asuransi syariah, sharing of risk, di mana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dan peserta lainnya. Sedangkan asuransi konvensional transfer of risk, yakni terjadi transfer risiko dari tertanggung kepada penanggung, atau dari peserta kepada perusahaan asuransi. Lalu komisi agen. Asuransi syariah mengambil dari dana penanggung saham atau sekitar 20-30% dari premi tahun pertama sehingga nilai tunai tahun pertama sudah terbentuk. Sedangkan asuransi konvensional, nilainya cukup besar terutama untuk komisi agen yang bisa menyerap premi tahun pertama dan kedua, sehingga nilai tunai pada tahun pertama dan kedua besarnya belum ada. Lalu sumber pembayaran klaim. Asuransi syariah dari rekening tabaruk, yaitu peserta saling menanggung sehingga menanggung bersama risiko. Sedangkan asuransi konvensional dari rekening perusahaan sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung.
Asuransi syariah adalah lembaga keuangan syariah non-bank yang berfungsi untuk memperoleh keuntungan dari hasil investasi dana yang dikumpulkan dari peserta asuransi. Pihak dalam pembagian bagi hasil terdiri dari dua. Yang pertama ada perusahaan asuransi sebagai pengelola dana atau mudorik. Dan yang kedua ada peserta asuransi sebagai pemilik dana atau syaibul mal yang akan memperoleh manfaat jasa perlindungan, penjaminan dan bagi hasil dari perusahaan asuransi. Premi yang didapatkan akan dimasukkan ke dalam 3 rekening tabungan yaitu administrasi perusahaan, rekening tabungan pribadi peserta tafakul atau saling menanggung, serta rekening tabungan khusus atau tabaru yang disediakan untuk pembayaran klaim kepada ahli waris jika di antara peserta ada yang ditakdirkan meninggal dunia atau mengalami musibah lainnya. Contoh, misalkan, ada seorang peserta yang mengambil waktu pertanggungan 10 tahun dengan premi 1 juta per tahun. Sebanyak 2% uang tersebut atau 20.000 disimpan di dalam rekening khusus atau tabaru dan 98% lainnya atau 980.000 disimpan di dalam rekening peserta. Sedangkan dana administrasi diambil dari hasil investasi. Presentasenya tergantung pada jumlah peserta, semakin banyak peserta asuransi maka akan semakin kecil persentasenya. Dalam waktu 10 tahun akan terkumpul dana sebesar 9.800.000. Seluruh dana peserta asuransi tafakul diinvestasikan oleh perusahaan asuransi dengan menggunakan prinsip mudharabah. Misalkan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan rasio 70% untuk peserta asuransi tafakul dan 30% untuk perusahaan asuransi tafakul. Pertanyaan, jika peserta meninggal dunia pada tahun kelima angsuran dan jika peserta mengundurkan diri pada tahun kelima, berapa dana pertanggungan yang didapat? Jika peserta meninggal dunia pada tahun kelima masa angsuran, ia akan mendapatkan dana pertanggungan terdiri dari rekening peserta selama 5 tahun 5 dikali 980.000 sama dengan 4.900.000. Misalkan bagi hasil selama 5 tahun adalah 400.000. Sisa premi yang belum dibayarkan, yang diambil dari dana tabaru. 5 dikali 1 juta sama dengan 5 juta. Jadi peserta mendapatkan dana pertanggungan sebesar 10.300.000. Jika peserta mengundurkan diri pada tahun kelima, ia akan mendapatkan dana pertanggungan yang terdiri dari rekening peserta selama 5 tahun, 5 dikali 980.000 sama dengan 4.900.000. Misalkan bagi hasil selama 5 tahun adalah 400.000. Jadi peserta mendapatkan dana sebesar 5.300.000. Pada asuransi konvensional, jika peserta mengundurkan diri sebelum jangka waktu penanggungan habis atau waktu pertanggungan selesai, mereka tidak akan mendapatkan kembali premi yang dibayarkan karena telah dianggap hangus. Meskipun mereka mendapatkan premi tersebut, asuransi konvensional hanya akan memberikan porsi yang kecil. Inilah yang dimaksud dengan unsur jude atau maisir yang terjadi dalam asuransi konvensional. Pihak yang diuntungkan adalah perusahaan asuransi dan pada pihak yang dirugikan adalah peserta. Rumus, jika peserta tetap hidup sampai akhir asuransi, D sama dengan A dikali 1 dikurangi A dikurang B dikali P ditambah sigma dari ke1 sama dengan 1 sampai M dari IA. Jika peserta meninggal pada tahun KK, K lebih kecil dari AM. D sama dengan K dikali 1 dikurangi A dikurangi B dikali P ditambah sigma dari ke1 sama dengan 1 sampai M dari I ditambah M dikurangi K dikali P. Jika peserta mengundurkan pada tahun KS, D sama dengan S dikali 1 dikurangi A dikurangi B dikali P ditambah sigma dari ke1 sama dengan 1 sampai S dari AE. Keterangan, D adalah dana pertanggungan, M adalah tahun panjang periode asuransi, P adalah besar premi yang dibayarkan peserta asuransi pada setiap awal tahun, adalah persentase premi untuk administrasi, B adalah persentase premi untuk tabaru, 1 dikurangi A dikurangi B adalah persentase premi untuk tabungan, dan AE adalah bagi hasil dari investasi tahun ke-1. Kriteria penetapan dana pertanggungan asuransi jiwa. Pertama, nilai ekonomis.
yakni rata-rata hasil pendapatan setahun, rata-ratakan dalam setiap bulannya. Kedua, adanya individu yang sangat bergantung pada nilai ekonomis tersebut, misalnya istri, anak, kakak, adik atau orang tua yang sudah pensiun. Ketiga, sangkutan dana dari pihak lain di dalam aktivitas bisnis. Misalnya, pinjaman personal di luar utang bank atau lembaga pembiayaan lain yang tidak memiliki asuransi jiwa. Contohnya pinjaman online. Pembelian asuransi jiwa tidak layak jika peserta memiliki kondisi. Pertama, tidak adanya nilai ekonomis. Kedua, tidak adanya orang lain yang bergantung kepada peserta asuransi. Ketiga, tidak adanya sangkutan pinjaman utang. Selanjutnya, penetapan uang pertanggungan. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk penetapan jumlah uang pertanggungan untuk asuransi jiwa. 3 diantaranya. Pertama, metode Human Life Value. Dalam metode ini, total jumlah rata-rata pendapatan setiap bulan dalam setahun dikalikan dengan ekspektasi lamanya dana tersebut menumpang hidup hingga ahli waris mampu untuk mendapatkan income-nya sendiri. Contohnya, seorang ayah berusia 35 tahun memiliki penghasilan bersih 5 juta setiap bulannya. Istrinya adalah seorang ibu rumah tangga, mereka memiliki 1 orang anak berusia 9 tahun. Jika sang ayah meninggal, keluarga dapat bertahan selama 5 tahun untuk biaya hidup dengan 5 juta per bulan, tanpa menghitung investasi atau pertumbuhan dana. Jika sang ayah meninggal, berapa uang penanggungan optimal? Jawabannya, uang pertanggungan sama dengan 5 juta, dikali 12 bulan, dikali 5 tahun, sama dengan 300 juta. Kedua, metode Income-Based Value. Pada metode ini, jumlah total rata-rata pendapatan setiap bulan dalam 1 tahun dibagi dengan faktor pertumbuhan dana. Karena dana tersebut wajib disimpan dalam lembaga investor selain bank. Contoh soalnya sama seperti soal metode sebelumnya. Jawabannya, uang pertanggungan sama dengan 5 juta dikali 12% dibagi 6%, sama dengan 60 juta dibagi 0,06, sama dengan 1 miliar. Angka 6% berasal dari asumsi besaran bunga pada instrumen investasi pendapatan tetap. Jadi, uang sebesar 1 miliar akan menghasilkan 5 juta setiap bulannya. Karena 1 miliar dikali 6% dibagi 12 sama dengan 5 juta per bulan. Ketiga, metode Financial Needs Based Value. Metode ini digunakan secara lebih spesifik untuk memproteksi kebutuhan finansial di masa mendatang, misalkan untuk dana pendidikan. Dalam praktiknya, untuk menghindari pembayaran premi yang sangat besar, maka metode ini tidak bisa berdiri sendiri, namun harus dikombinasikan dengan investasi produk yang cocok. Contohnya, seorang ayah ingin menjalankan asuransi untuk memproteksi biaya pendidikan anaknya. Biaya pendidikan di universitas sekarang adalah 200 juta. Dengan perkiraan biaya pendidikan akan naik sebesar 12% setiap tahunnya. 9 tahun yang akan datang berapa biaya pendidikan tersebut? Jawabannya, uang pertanggungan sama dengan 200 juta dikali 1, ditambah 12% pangkat ke-9. Sama dengan 200 juta dikali 1,12 pangkat ke-9. Sama dengan 200 juta dikali 2,77, sama dengan 554 juta. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum bro.